Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, hari ini ya saya akan review kembali ya daripada video lanjutan ya. Bukan tentang tanaman jagung, bukan tentang spesifikasinya, bukan tentang tanaman jagung, tapi spesifikasinya adalah pada persiapan tanam jagung di musim yang akan datang ya, di musim yang akan datang. Karena yang namanya tanaman jagung itu perawatannya ya, mulai dari terutama di usia vegetatif ya, usia vegetatif itu sangat membutuhkan kecepatan dan ketepatan ya, sesuai dengan kebutuhan daripada tanaman itu ya. Paling tidak yang saya, ini versi saya ya teman-teman, bukan versi yang lain. Kalau jenengan mau menggunakan versi yang lain, monggo kerso ya. Sekali lagi saya tidak menggurui ya, tidak menggurui, saya hanya ingin berbagi ya lewat media sosial, yaitu lewat YouTube ini, bagaimana kita bisa meningkatkan hasil ya, bisa meningkatkan hasil pertanian, terutama di pertanian jagung ya, konsentrasinya ya. Hari ini review kita adalah bagaimana persiapan ya, persiapan daripada tanaman jagung di musim yang akan datang, musim pertama di tahun 2023 ya. Supaya apa? Supaya hasil kita maksimal ya. Tentu saja perlakuannya juga maksimal ya. Perawatannya jangan sifatnya spontanitas ya. Terus kemudian persiapannya jangan reflektivitas ya. Harus jauh-jauh hari persiapannya, supaya apa? Supaya semua akan berjalan sesuai dengan rencana ya. Biasanya kalau spontanitas ya, terkadang kita nggak ada persiapan ya, terutama di modal ya, makanya jagung kita terkadang terkendala ya. Walaupun ada modal, terkadang kita ada kendala kalau persiapan kita nggak matang. Yang pertama adalah persiapan pupuk kandang. Bahkan dari 2 bulan yang lalu saya sudah persiapkan teman-teman ya, komposnya. Kenapa kok 2 bulan yang lalu ya? Hari ini sebetulnya belum terlambat ya kalau kita mempersiapkan kompos ya. Karena apa? Karena kompos ketika kita ngambil dari kandang, terkadang dia masih utuh ya. Kompos ini bagus untuk tanaman, perbaikan pH tanah dan unsur hara tanah. Tapi ya akan menjadi masalah ketika dia belum jadi kompos, masih berbentuk kohe utuh ya. Itu menyebabkan tumbuh jamur, namanya jamur patogen ya. Jamur patogen itu jamur penyebab busuk batang ya. Jamur penyebab busuk batang ya. Makanya apa, ini 2 bulan yang lalu sudah saya persiapkan ya. Nah, untuk memfermentasi secara alami supaya kita nggak ribet ya, beri saja ya EM4 pasca hujan ya, pasca hujan. Dan cuaca relatif stabil ya, cuaca relatif stabil, cuaca agak-agak mendung, itu diberi EM4 supaya apa? Supaya bakteri bisa hidup dan berkembang ya, Alhamdulillah ini pasca 2 bulan yang lalu ya, pasca 2 bulan siap iki ya, bisa naik persiapan iki Kang. Oke. Alhamdulillah ya, musim ketiga yang telu ya, insya Allah. Alhamdulillah nekat ya, alhamdulillah udahnya Kak mandep. Oke siap Kang. Oke ya, baik teman-teman, ini sudah 2 bulan yang lalu sudah kami fermentasi ya, alhamdulillah ya. Hari ini sudah jadi, ketika kita tebar insya Allah ini sudah tidak ada masalah. Lebih bagus pasca ditebar kita EM4 semua teman-teman ya, EM4 ya, di keseluruhan ya, paling habis 2 liter hanya 50.000 ya. EM4 itu hanya 25.000 satu botol. Kalau semuanya untuk satu tangki itu hanya 1/4 gelas atau setengah gelas ya, kita spraykan, itu nanti akan cepat terurai ya komposnya ya. Jamur patogen tidak akan berkembang biak di sana karena sudah kalah dengan EM4 ya. Yang pertama itu. Yang kedua, persiapan yang kedua, saya sudah mempersiapkan sekitar 1 ton ya, 1 ton untuk pupuk kimia ya. Sebetulnya nggak habis 1 ton ya, nggak habis ya. Biasanya ini paling banyak kemarin habis 8,5 kintal di musim tanam kedua, karena tanamnya cukup rapat ya, tumbuhnya cukup rapat. Hari ini di musim ketiga dan musim pertama kemarin itu agak jarang-jarang, makanya habis sekitar 6,5 kintal ya.
6,5 kintal. Karena ini yang ketiga ini 3 kali pemupukan. Yang musim pertama justru hanya habis sekitar 4,5 kintal karena hanya 2 kali pemupukan ya. Karena pupuk terserap dengan sempurna karena hujannya sempurna dulu. Nah, ini kan di perkembangan musim ketiga kemarin ini di masa vegetatifnya ini terkendala. Makanya kami suplai ZPT dan dan 3 kali pemupukan ya untuk suntik nutrisi supaya bagus pertumbuhannya, dan alhamdulillah ini berhasil walaupun kurang maksimal ya. Berhasil walaupun kurang maksimal. Yang kedua itu ya persiapan daripada pupuk kimia. Yang pertama kompos ya, kompos yang terurai ya. Saya tegaskan lagi beda antara kotoran hewan dan kompos. Kalau kotoran hewan itu keluar dari hewan itu namanya kotoran hewan. Tapi kalau kompos itu termasuk kotoran hewan yang sudah terurai. Itu sudah menjadi kompos ya. Dan ini sangat bagus untuk tanaman ya, dibutuhkan untuk tanaman terutama di masa vegetatifnya, di masa pertumbuhannya ya. Apalagi kohe sapi. Kohe sapi itu memang di pertumbuhan sangat beda dengan kohe ayam. Kalau kohe ayam itu cepat, tapi cepat hilang. Tapi kalau kohe sapi ya, pasca diberi ya, itu dalam aplikasinya saya bisa 2 tahun teman-teman. 2 tahun kekuatan untuk musim tanam selanjutnya. Kohe sapi ya, untuk kohe sapi. Tapi kalau kohe ayam ya hanya untuk musim tanam itu saja ya. Kalau kohe ayam ketika dia sudah ditanam ya, pertumbuhannya cepat, tapi begitu di titik tertentu dia berhenti sudah. Tapi kalau sapi tidak. Kalau kohe sapi ya di masa pertumbuhan agak lambat, tapi sekali dia naik terus saja sampai dengan dia berhenti. Makanya apa? Kohe sapi ini di masa di masa vegetatif, di masa pertumbuhan itu sangat bagus. Karena apa? Kandungan NPK-nya, nitrogennya dan fosfatnya lebih tinggi ketimbang ayam. Kalau ayam lebih dominan kaliumnya ya. Silahkan dibaca banyak artikel ya, banyak artikel. Kami sudah membandingkan dari beberapa artikel ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, persiapkan bibit teman-teman. Persiapkan bibit. Bibit apa? Bibit saya nggak merekomendasikan bibit apapun karena kondisi geografis itu sangat mempengaruhi ya. Kalau di sini kemarin di musim pertama saya BC 18, musim kedua BC 18, di musim ketiga ini Pioneer 27 dan BC 99 ya. BC 18 kemarin maksimal ya. Pioneer 27 dan BC 99 ini kita kurang tahu bagaimana finishnya nanti ya. Makanya tetap ya ikuti channel kami untuk mengetahui perkembangan dan kita saling berbagi ilmu ya. Mohon ya yang belum subscribe, yang sudah subscribe boleh like and comment ya. Baik, ketiga ini sangat penting ya teman-teman ya, daripada persiapan kompos, persiapan kimia, dan yang terakhir pemilihan bibit itu bisa dilihat dari di lingkungan sekitar sampean itu ya, secara kondisi geografis itu yang paling bagus itu yang apa ya. Di musim tanam kemarin itu tidak akan jauh beda dengan musim tanam yang akan datang ya, alhamdulillah ya teman-teman, kami sudah ada persiapan ya. Masih ada waktu 2 bulan lagi untuk mempersiapkan ya, sampean minimal punya 1 pupuk kimia. Kenapa pupuk kimia dipersiapkan hari ini? Biasanya kalau sudah mepet-mepet, walaupun sampean banyak cuannya belum tentu dapat ya. Karena apa? Berebut ya. Di sini banyak kejadian seperti itu ya, leha-leha, santai-santai ya, merasa duitnya banyak, ketika mau mupuk ya, mau beli nggak ada dimanapun ya, nggak ada, hilang di pasaran. Nah, ini menjadi satu kendala. Makanya dari hari ini sampean persiapkan ya, ya. Nggak punya modal ya, nyicil ya, 1 sak 2 sak ya. Saya nyicil kemarin yang pertama 1 ton sudah dipakai ini 5 kintal, saya beli lagi 5 kintal lagi supaya apa? Cukup 1 ton untuk musim yang akan datang ya. Baik teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini. Kita lanjutkan di episode yang akan datang ya. Tetap semangat, tetap berkreasi, tetap berinovasi. Petani Indonesia petani hebat ya.
Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat beristirahat.